Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Ayub Pandia dengan NPM 22150610773. Kali ini saya akan menjelaskan kaitan antara program studi independen yang saya ikuti, yaitu di Bangkit Academy. Learning pad saya yaitu Android Learning Pad, yang akan saya kaitkan dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Oke. Jadi Bangkit Academy ini adalah program intensif pelatihan dari Google Indonesia dan Decoding Indonesia untuk mengembangkan keterampilan digital di bidang mobile development, cloud computing, dan machine learning dengan fokus pada persiapan karir di industri teknologi. Jadi saya ini mengikuti Android Learning Pad, salah satu dari 3 jalur pembelajaran utama di Bangkit. Jadi Android Learning Pad ini mengajarkan tata cara membuat sebuah software atau aplikasi berbasis Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, native Kotlin. Setelah itu, ini adalah kaitan antara Android Learning Pad yang saya ambil dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Jadi, eh, pengertian dari keamanan sistem informasi ini adalah perlindungan informasi penting terhadap akses, pengungkapan, penggunaan, perubahan, atau gangguan yang tidak sah. Hal ini membantu memastikan bahwa data organisasi yang sensitif tersedia bagi pengguna yang berwenang, tetap rahasia, dan menjaga integritasnya. Kemudian implementasinya adalah, yang pertama adalah keamanan data pengguna, setelah itu keamanan kode program di Kotlin itu sendiri, kemudian ada keamanan aplikasi, ada keamanan komunikasi, setelah itu ada Android App Bundle. Yang pertama ada keamanan data pengguna. Jadi keamanan data pengguna ini adalah eh, yang pertama itu kita harus tahu aplikasi Android ini dirancang untuk memproses dan menyimpan data pribadi pengguna, termasuk informasi penting seperti kredensial login atau data yang diperlukan saat pengguna itu mendaftarkan sebuah akun. Jadi data sensitif seperti token pengguna saat login yang biasanya digunakan untuk mengelola akses ke fitur atau layanan tertentu disimpan secara lokal di perangkat. Salah satu metode umum digunakan untuk penyimpanan data lokal ini adalah menggunakan shared preference. Jadi dengan menyimpan data token di shared preference ini, aplikasi memastikan bahwa token ini hanya diakses dan digunakan selama aplikasi tersebut sedang berjalan atau aktif. Hal ini memberikan tingkat keamanan tambahan karena data token tidak disimpan di tempat yang lebih terbuka atau lebih rentan terhadap akses tidak sah. Pendekatan ini membantu pelindungan privasi pengguna dan menjaga integritas data selama penggunaan aplikasi. Jadi selanjutnya juga dari keamanan data pengguna ini, eh, kita atau ketika saya membuat sebuah aplikasi tersebut menggunakan sebuah dependensi yang sudah ada pada Android Studio tersebut, yaitu enskripsi token atau enskripsi dari shared preference. Oke, lanjut. Kita lanjut ke keamanan aplikasinya. Jadi keamanan aplikasi ini bisa berupa akses izin seperti akses lokasi, akses suara, atau akses yang lainnya yang memberikan verifikasi terlebih dahulu atau meminta izin terlebih dahulu kepada si pengguna yang ingin menggunakan sebuah aplikasi tersebut. Jadi eh, kemudian ada juga autentikasi yang telah disediakan oleh Firebase atau library OAuth, atau juga ini bisa digunakan seperti eh, login Google lewat Google seperti itu yang sifatnya lebih aman. Kemudian lanjut ke bagian keamanan komunikasi. Jadi membuat sebuah keamanan aplikasi ini membuat sebuah komunikasi antara aplikasi dan server atau API itu menggunakan protokol yang aman seperti menggunakan HTTPS dengan TLS. Tidak menggunakan HTTP, yang mana HTTP itu tidak sepenuhnya aman. Kemudian kode-kode tersebut, kode pemanggilan API seperti link URL dari API tersebut tidak terdapat pada folder Kotlin utama atau tidak terdapat pada jika di Kotlin itu terdapat dia API config.kt. Dia tidak ditaruh di sana linknya, akan tetapi dia
akan memanggil link yang akan ditaruh di build Gradle, yang mana ini diperuntukkan agar lebih aman dan tidak bisa diakses oleh orang lain linknya, seperti itu. Setelah itu keamanan kode program. Jadi keamanan kode program ini contohnya adalah tidak terdapatnya hard code di dalam kode, yang artinya adalah tidak mendeklarasikan kode program yang bersifat rahasia. Sama seperti sebelumnya, yang kode API itu tidak secara eksplisit di dalam file utama, melainkan dideklarasikan di build Gradle lalu dipanggil di file utama seperti Android Manifest. Contoh dari pemanggilan dari file utama Android Manifest ini adalah Google Maps API, contohnya seperti itu. Jadi API-nya ditaruh di build Gradle, kemudian dipanggil melalui Android Manifest. Setelah itu kita lanjut ke Android App Bundle. Jadi Android App Bundle ini format distribusi aplikasi Android yang lebih efisien dibanding APK. Jadi di Android Studio itu terdapat dua fitur untuk mengekspor sebuah aplikasi. Yang pertama itu APK dan AAB. Setelah itu, sejak Agustus 2021, format AAB ini adalah format wajib digunakan untuk distribusi aplikasi ke Google Play Store. Jadi Android App Bundle ini dapat meningkatkan keamanan distribusi, mengurangi resiko modifikasi dari aplikasi APK atau aplikasi tersebut, dan kemudian terintegrasi dengan fitur-fitur keamanan di dalam aplikasi yang telah disediakan oleh Android Studio itu sendiri. Kemudian dari kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, jadi keamanan sistem informasi ini memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi Android, terutama pada melindungi data pribadi dan informasi sensitif milik pengguna. Dengan keamanan yang memadai, aplikasi dapat mencegah akses yang tidak sah ke data pengguna, menjaga privasi, dan memastikan bahwa data tetap terlindungi dari potensi ancaman eksternal maupun internal. Selain itu, langkah-langkah keamanan yang diterapkan dengan baik juga berfungsi menjaga integritas aplikasi, sehingga sistem tetap berfungsi sebagaimana mestinya tanpa gangguan atau manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, penerapan standar keamanan yang kuat tidak hanya memberikan perlindungan teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Pengguna yang merasa data mereka aman cenderung lebih percaya untuk menggunakan aplikasi secara terus-menerus. Di sisi lain, kegagalan dalam menjaga keamanan dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk kebocoran data, kerugian reputasi, atau bahkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, fokus pada pengamanan sistem informasi harus menjadi prioritas utama dalam tiap pengembangan aplikasi Android untuk mengurangi resiko dari memberikan pengalaman yang aman bagi pengguna. Oke, baik. Itu saja sebelumnya yang bisa saya jelaskan eh, terkait mata kuliah kaitan antara studi independen di Bangkit Academy Android Learning Pad dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Dan sebelumnya juga kelompok kami, saya dan kelompok saya itu membuat sebuah project, capstone project, yaitu yang berjudul SafeFood. Seperti itu di aplikasi SafeFood itu sendiri, saya menerapkan atau mengimplementasikan eh, kelima 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 kaitan ini dengan eh, keamanan sistem informasi, mata kuliah keamanan sistem informasi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.